Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel TV Gus Muhammad. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk dapat update terbaru dari channel TV Gus Muhammad. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Sayyidun Athaillah idfin wujudaka fi ardil humuli famana bata mimma lam yudfan la yatimu nata ijuhu. Remang tulisannya. Idfin wujudaka, tanduren awakmu, tanamkan dirimu di dalam tanah fi ardil humuli, di dalam tanah kerendahan. Ojo sombong, ojo bekedut, jangan kau terlalu menunjuk-nunjukkan, malah gak senang. Ya, fama nabata mimma lam yudfan, sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam falla yatimu nata'iju, maka hasil buahnya tidak sempurna. Pohon, biji, kalau ditanamnya itu dalam, itu kuat akarnya kuat. Terima kasih Ibnu Athaillah menyarankan di dalam Kitabul Hikam, idfin wujudaka fi ardil humuli, tanamkan dirimu di dalam tanah kerendahan. Wis lah, merendah wae. Akeh slamete. Karena apa? Air itu mengalir bukan ke atas, dari atas turun ke bawah. Ya, dari atas turun ke bawah. Semakin di bawah, semakin banyak terkumpul air. Jadi tanamkan dirimu dalam tanah kerendahan. Jadi gak usah nunjuk-nunjuk, pamer-pameran, gak usah, malah jauh. Gak kuat akarnya. Famana batami malam yudfal la yatimu nata'iju, maka setiap sesuatu yang tumbuh tapi tidak ditanam, hasilnya gak sempurna buah. Gak mbok tandur ke dalam, gak sempurna hasilnya. Karena apa? Gak ditanam. Sedangkan pohon kurma itu digali sekitar 1 meter atau enggak 2 meter, digali bijinya itu. Kemudian habis itu ditaruhlah biji kurma itu, kemudian ditindihin batu. Ya, di dalam tindihin batu, kemudian tutup sehingga dia tidak bisa nongol keluar, tapi nongolnya ke dalam. Begitu udah bisa nongol ke dalam, kuat, maka batu tadi akan tersingkir. Maka dia kuat walaupun gak hujan di padang gurun pasir,
dia kuat karena nanamnya seperti itu. Tiada seseorang yang lebih berbahaya bagi seorang yang beramal ibadah kecuali menginginkan terkenal. Dan ini termasuk keinginan hawa nafsu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddo'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah." Man tawaddo'a rafa'ahu Allah. Diling-iling, diinget-inget. Barang siapa yang merendah diri, ya, merendah diri. Ketika sok pinter, gak sok ngerti, merendah, diam kadang. Ketawa aja, senyumnya bukan nggak bisa ada senyum tola-tole, nggak bisa, beda. Ya paham. Man tawaddo'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendahkan diri, rafa'ahu Allah, maka Allah akan memuliakannya. Ya, baru punya motor kadang-kadang pamer. Sombong, pamerno sono, pamerno sini, pamerno sono, pamerno sini. Kalau yang muda-muda baru punya pacar wis dipamerno, akhirnya pacarnya hilang, direbut. Oh, baru ibadah wis pamerno, solehane hijrah. Ada yang baru punya motor dipamerkan, sombong, takabur. Biasa lah. Makanya kalau orang merendah diri, selamat. Ustaz. Orang yang merendah diri gue banyak selamatnya. Karena gak busung dada, gak sok ngerti, sok kuat, sok paham, malah gak seneng. Ibaratnya gini, sampean punya teman, sok ngerti, gak seneng malah. Sok nasihati, ya gak seneng. Dia terus yang ngomong, terus sampean gak diberi ngomong, gak seneng. Tapi ada yang bisa menghargai, dia merendahkan diri. Konjone cerita, dia dengerin, oh gitu ya, oh gitu. Tapi ini ngomong terus. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Kamu gak senang orang lain banyak ngomong, tapi kamu banyak ngomong, orang lain yang gak senang. Lihat dirimu. Kamu gak seneng orang itu selalu ngomong tentang aibnya orang, tapi kamu sendiri ngomongnya aibnya orang, ya gak seneng. Man tawaddo'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang merendahkan diri, Allah akan memuliakannya. Dimuliakan, diangkat. Kuncinya apa tuh? Rendah diri. Gak usah sombong. Sombong yo nyakiti Allah, yo nyakiti makhluk ya Allah. Ya, sombong itu nyakiti Allah, ya plus nyakiti makhluk ya Allah. Apalagi sombong dengan merendahkan orang lain. Yang kamu rendahkan itu makhluk ya Allah. Yang kamu hina, kamu caci maki itu makhluk ya Allah. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Dan barang siapa yang sombong besar diri, maka Allah akan menghinakannya. Diceritakan an Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika kami di majelis Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah berkata, Abu Hurairah ini ya, besok pagi akan ada seorang ahli surga yang sembahyang bersama kamu. Tadi ono kumpulan sahabat yang ngumpul,
nggak tahu berapa orang, 10 orang atau 30 orang, dan situ ada yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah ngomong, besok pagi akan ada seorang ahli surga yang sembahyang bersama kamu. Ahli surga sembahyang bersama kita. Wah, jangan-jangan saya. Hampir semua sahabatnya ngomong, koyoknya aku ini. Kayaknya saya yang disebut Rasulullah. Besok pagi akan ada orang ahli surga yang bersembahyang bersama kamu. Berarti sholat subuh. Abu Hurairah, aku berharap itu adalah aku orangnya yang ditunjuk Rasulullah. Sok pede. Aku berharap akulah yang ditunjuk Rasul. Omongannya Rasulullah. Maka pagi-pagi itu aku sembahyang pas di belakang Rasulullah. Berarti meruput pagi-pagi sekali dia ke masjid dan sholat di belakang Rasulullah. Dan aku pun tetap tinggal di majelis itu walaupun banyak orang-orang yang pada pulang. Tiba-tiba ada seorang hamba hitam berkain compang-camping datang berjabat tangan pada Rasulullah, dan ia berkata, "Ya Nabi Allah, doakan aku semoga aku mati syahid." Maka Rasulullah sedang berdoa, dan kami pun para sahabat mencium bau kasturi dari badannya. Jadi seorang hamba hitam berkain compang-camping datang ke Rasulullah dan berdoa, "Ya Nabi Allah, doakan agar aku mati syahid atau husnul khotimah." Padahal pertama baunya gak enak. Maka Rasulullah berdoa dan kami pun menghamiminya. Terciumlah bau kasturi dari badannya. Apakah orang itu ya Rasulullah? Ya, benar. Ia hamba sahaya dari Bani Fulan. Mengapa tidak kau beli dan kau merdekakan wahai Nabi Allah? Qala Rasulullah SAW, bagaimana aku akan dapat membuat demikian dengan menjadikannya dia budak? Allah menjadikan dia seorang raja di surga. Loh, itu raja di surga? Ya, karena ikhlasnya, ridhonya menerima dia sebagai budak. Oh, ridho mah bedo. Sabar itu nahan, tapi kalau ridho ikhlas lillah ta'ala. Dialah raja di surga. Loh, kenapa gak saya bebas ya Rasul? Ya apa aku bebaskan? Dengan dia menjadi budak, Allah mengangkat derajatnya. Allah menjadikan dia raja di surga. Hei Abu Hurairah, sesungguhnya di surga itu ada raja dan ada orang-orang yang terkemuka. Dan ini salah seorang raja terkemuka, wahai Abu Hurairah. Hai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah kasih kepada makhluknya yang suci hatinya. Allah mencintai orang-orang yang mensucikan hatinya. Sesungguhnya Allah kasih kepada makhluk yang bersuci hatinya, yang samar, yang bersih, yang terurai rambutnya, yang kempis perutnya karena kelaparan, karena dia tidak makan sesuatu yang haram, yang bila masuk kepada orang kaya
tidak diizinkan karena modelnya gembel, gendrangus, modelnya gak karu-karuan, melarat, gak punya apa-apa. Bila dia masuk ke raja, ke orang kaya, maka tidak dihiraukan, tidak diizinkan. Bila dia meminang wanita, tidak diterima. Bila tidak ada, tidak dicari. Bila hadir, tidak dihiraukan. Bila sakit, tidak dijenguk. Bahkan bila mati pun, tidak dihadiri jenazahnya. Lalu para sahabat bertanya, tunjukkan di antaranya kepada kami ya Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, di antaranya itu adalah Uwais Al-Qarni, seorang berkulit coklat, lebar kedua bahunya, sedang tingginya, selalu menundukkan kepalanya sambil membaca Al-Quran. Tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Andaikan ia bersungguh-sungguh meminta sesuatu kepada Allah, pasti Allah akan memberinya. Dan di bahu kirinya ada bekas belang. Hei Umar, wahai Ali, jika kamu bertemu kepadanya, maka mintalah doa kepadanya agar ia membacakan istighfar untukmu, agar dia memintakan maaf untukmu. Loh, Sayyidina Umar itu kan dekat dengan Rasulullah, ya mertuanya. Dan Sayyidina Ali juga dekat, ya mantunya. Mana disuruh minta, wahai Umar, wahai Ali, apabila kau bertemu dengannya, maka mintalah doa padanya agar Allah mengampunkan kesalahanmu. Subhanallah. Ternyata ia adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini gendong ibunya dari Yaman, memang asli orang Yaman, Hadraul Maut, sampai ke Mekah. Ibunya udah tua dan ditanyain, "Ma, apa keinginan nih ibu? Apa keinginan ibu udah tua nak?" "Ibu pingin naik haji, pingin sekali naik haji." Iki dipikir sama Uwais Al-Qarni, walaupun dia gak punya apa-apa, gak punya harta, orang melarat, meminang perempuan gak ono sing mau, elek jelek, wis melarat. Bila hadir gak dirokat, bila dia pergi gak dicari. Orang sempat curiga, tapi tawadhu, gak ngamuk, ya biasa. Tapi heran, dia terkenal di langit, di bumi asing, terkenal di langit. Di bumi gak terkenal, enggak. Sampai orang sekitarnya gak terkenal. Dan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali ketemunya ketika Rasulullah pesan itu sekitar 20 tahun kemudian. Kalau nggak insya Allah waktu kekhalifahan Sayyidina Umar, Rasulullah meninggal, Umar dan Ali pun belum ketemu. Sampai pemerintahan Abu Bakar, tahu itu berapa puluh tahun, gak ketemu juga Uwais Al-Qarni. Akhirnya di kepemimpinan Sayyidina Umar, terus ada orang yang bercerita bahwa Uwais Al-Qarni adanya di desa Qoron, daerah Zaman. Akhirnya disamperilah. Ya, jadi ketika Rasulullah masih hidup,
gak ketemu. Ketika Rasulullah meninggal gak ketemu, kepemimpinan dipegang Sayyidina Abu Bakar, ya sama, gak ketemu. Sampai Sayyidina Abu Bakar meninggal, ya gak ketemu. Begitu sampai Sayyidina Umar, baru ada yang ngomong, ternyata Uwais ada di daerah Korni. Tapi dia gila, gak peduli. Rasulullah ciri ini bahwa ada belang di bahunya. Kemudian samperi gubernur setempat, namanya presiden kan, nyamperin orang wali mastur yang terkenal di langit tapi asing di bumi. Gubernur tanyain gak kenal, kon kan gubernurku, ana gak sing jenenge Uwais Al-Qarni? Waduh, gak ada ya Khalifah Amirul Mukminin. Coba kamu tanya pegawai-pegawai, tanyain. Gubernur lari ke kecamatan, kecamatan lari ke lurah, lurah lari ke dusun. Ternyata ada, tapi dia bergaulnya dengan anak kecil. Begitu temu, langsung Uwais Al-Qarni, pada belum pernah ketemu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, langsung ngomong, ada apa wahai Umar, wahai Ali, kau mencariku, ada apa? Tembus. Sekali lagi, padahal Sayyidina Umar itu dekat dengan Rasulullah. Plus Sayyidina Ali juga mantune Rasulullah, dekat dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah ngomong, Sayyidina Ali itu pintune ilmu. Di sini apa? Ngajarno kerendahan. Di atas langit pasti ada langit. Kemudian nanya, bagaimana kau mengenalku wahai Uwais? Yo, jawabannya Uwais, ruhku telah mengenal ruhmu. Jadi ini pengetahuannya tingkatan ruh. Ruhku telah mengenal ruhmu. Sambil mengenal orang kan butuh KTP, identitas, semacam-macam. Ini langsung tahu. Dalam hikayat Uwais ini gak pernah ketemu Rasulullah. Pernah ketemu sekali Rasulullah waktu perang Badar, tapi gak ketemu. Udah nyampe ke tempat kediamannya Rasulullah gak ada lagi, sedang berperang. Jawabannya Uwais, ruhku telah mengenal ruhmu. Waket dong. Kok tembus? Kau minta agar aku membacakan doa agar kau diampuni Allah untuk lo. Padahal itu sekelas Sayyidina Umar, kelas Sayyidina Ali. Sayyidina jauh sepuluh. Minta ampunan kepada Allah. Itu nunjukno apa? Kerendahan. Man doa rafa'ahullah. Barang siapa yang merendahkan diri, maka Allah akan mengangkat, memuliakannya. Wa man takabbara, barang siapa yang takabur, sombong, berkedut, mekitik, mencicil, Allah akan merendahkannya. Kagum akhirnya. Lihat pesonanya Uwais, kagum akhirnya. Apa yang kau perlukan? Aku tidak berhajat sama sekali kepada wahai Umar. Walaupun kau seorang khalifah, walaupun kau presiden, enggak. Hajatku hanya satu, yaitu Allah.
Aku gak berhajat kepadamu. Hajatku cuma satu, yaitu Allah. Mirip peristiwa semut ketika dikasih makan Nabi Sulaiman dengan dikasih 1,5 biji gandum. Dalam setahun ternyata semut menghabiskan 1 biji gandum. Begitu ditanyain, kenapa gak kau habiskan? Dulu aku yakin ke Allah, Sulaiman, Allah gak bakal lupa. Mulai dari buyutku maneh, leluhurku wis dicukupi ambek Gusti Allah. Tapi begitu aku masukkan ke botol, kau yang menjamin rezekiku. Oh, aku takut. Aku sisakan setengah. Jaga nih. Jika kamu lupa, maka aku sisakan setengah. Lo semut lo kuatir ya dijamin menungso. Tapi ketika los bebas, gak ada rasa khawatirnya. Gak usah wahai Umar, walaupun kau kelasnya presiden, khalifah, ntar saya ambilin dari Baitul Mal. Gak usah. Aku sudah bahagia dengan seperti ini. Sudah sono pergi, biarkan aku bersama Tuhanku. Kelasnya Uwais Al-Qarni. Apa sih kelebihannya Uwais itu? Uwais itu rendah diri, sering ditolak, sering dicemooh, sering dihina, karena dia miskin, karena dia orang gak punya, karena kulitnya hitam, ada belangnya kayak panun. Tadi wakil gak seneng, jijik, gila, tapi malah disayang Allah. Mak, apa inginanmu, Mak? Aku kepinginmu gak haji, Wes. Semenjak ngomong gitu, Wes mikir, ya apa jarang bahagia, no, Mak? Kepinginmu gak haji. Duitnya gak ada, harta yang gak ada, udah kerja cuma habis buat makan. Dan ibunya udah tua, untuk berjalan kaki gak kuat. Onta ya gak punya, transportasi gak ada. Kata Uwais, gitu tuh halangan. Aku kan masih ada sisa tabungan, gak ada duit, ada tenaga. Akhirnya Uwais membelikan anak sapi atau bedet. Kemudian bikinlah keranjang. Anak sapi tadi dibawa ke keranjang, dimasukin keranjang belakang, kemudian dibawa naik ke gunung. Setelah sore, masukin keranjang lagi buat turun ke bawah. Begitu terus selama 6 bulan. Tadi sparring, apa itu dilatih sparring olahraga. Karena kehalangan aku gak ada duit. Pokoknya seadanya bisa, asal ada kemauan. Asal ada kemauan. Manjadah wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapatkan. Singkat cerita, akhirnya sapi itu dijual. Kemudian dibuat berangkatlah pas musim haji, berangkatlah Uwais dan ibunya untuk haji. Ibu dimasuk no keranjang, digendong sampai nang lone Mekah. Digendong bro, kamu yang gak pernah gendong makmu yang bawa bentak itu. Orang tuamu kamu hina terus,
kamu bentak-bentaki. Ya, gitu kok ngomong alim. Alim kok sering bentakin orang tua, sering ungkit-ungkit orang tua. Gak ada ceritanya. Gak ada satupun nabi yang berani bentak orang tuanya, dan gak ada satupun rasul yang berani bentak orang tuanya. Dan gak ada kekasih-kekasih Allah yang berani membentak orang tuanya. Digendong, tahu perjalanan selama 3 bulan tuh, ngambil gendong, maka pecahlah kulitnya, ngeletek karena panas. Istirahat, taruh, berangkat lagi, istirahat, taruh, berangkat lagi. Kehausan wes campur baur, tapi semangat Uwais untuk membahagiakan orang tuanya, dia tidak berhenti. Ya Allah, aku kepingin nyenang orang tuaku. Orang tua saya udah tua ya Allah, dia pengen naik haji. Hanya ini yang aku mampu. Tolonglah hamba-Mu ya Rabbi. Ibu digondong nangis. Allah ya anakku, sayangilah dia ya Allah, dekatkanlah dia padamu ya Allah. Nangis digendong sampai keranjang. Terharu karena apa? Baktinya seorang anak kepada ibunya. Nah, kamu bakti enggak bentak-bentak ya orang tua, susah uripmu. Makanya susahnya hidupmu karena sering berani ke orang tuamu, sering bentak-bentak orang tuamu. Dapat rezeki orang tuamu gak kamu peduliin, wes mbok badop deh, kamu telan sendiri. Aneh. Gak peduli, sepenting aku mbak anakku, keluarga aku cukup, wong tuaku mati gak ngerti, gak peduli. Sepenting aku kenyang, gak dipikir orang tuanya. Makan apa gak dipikir. Lu ngono kok mau derajatnya naik, nggak ada, naik ke genteng ini, kemudian ngelundung mana, sehingga ngelupaslah kulit, dan bekas keranjangnya mengelupas kulitnya, tapi terus semangat. Tahu berapa bulan kemudian jarak Yaman lo nang Mekah, Arab Saudi. Ya Yaman itu berapa ribu kilo? Berapa ribu kilo itu? Digawendong mae. Nah kalau emaknya beratnya itu 50 kilo, 60 kilo, bayang nggawa semen sambil berjalan. Sampai ngelupas kulit. Saking panasnya matahari dan saking lelahnya. Akhirnya sampailah dia ke Mekah. Rasul kasih tahu, gempar. Uwais Al-Qarni, dialah raja di surga. Penderitaan itu enggak. Maka Rasul ngomong, dialah di antara raja di surga. Uwais Al-Qarni. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad
Oke, terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Terima kasih.